Creator Ada Ulti. tuh dia bikin gajah 6 sepatu. Hah? Oh, gak tahu. Udah gila. Kahli fisikal kalau nggak Iya, salah. iya, pakai Cliff Santi. Iya, waduh aneh banget deh itu Irwan Yars. Sekarang gue penasaran banget seperti apa kabarnya gitu kan. Apakah dia masih aktif berkonten? Atau zaman kita Indra Yansyah, lu tau nggak? Pengguna Yorn. Indra Yansyah. Oh dia itu gue pernah ketemu Dia aslinya lagi. kalau rank dia pasti ngechat, berikan aku 4 tank, aku gunakan Yorn, akan kuacak-acak Antaris, zaman Antaris. Gue pernah ketemu itu kalau nggak salah Di di Bandung. ASL season 3. Dia orang Bandung. Iya waktu Temen itu gue, kan ada dia. nobar-nobaran kan. Jadi komunitas-komunitas di daerah pada dikasih bis kan sama Iya, Garena. benar-benar. Ada dia. G-Expo ya, itu pasti G-Expo. Iya benar. Gokil itu. banget. Keren banget ya gue ketemu sama Indra. Yornnya bisa sampai ribuan match kan pusing ya kalau gue lihat. Sama Gua aja- kayak ini aja Vicky sih. Pio 2000 match. Iya benar. Vicky lu kemana? Vicky lu sekarang Vicky. Iya. Sekarang dia jadi asisten kayaknya ya. Ah, jadi asisten. Gue ngeliat dia syuting-syuting terus soalnya. Oh, Iya. gue sangka lagi bucin. Wah, Makanya. itu juga. Neng Lia, iya. Iya, ada dua. Lalala Lisa. Oke, kita akan langsung dulu nih lihat nih beberapa tarikan dari seorang UPP yang membuat panis seorang CI ketar-ketir, tapi sayangnya masih bisa diamankan begitu saja. Ada Alexa juga yang langsung datang secara cepat dengan menggunakan satu rampage-nya. Ada Bayu Kodok juga nih, keren banget casternya katanya. Terima kasih, emang kita keren berdua. Iya, Ya. apaan kita gak keren, lu aja Apaan? kali yang kurang tahu. Tapi kita lihat di arah top lane udah ada setup 3 main gank. Ini ada Ya. teman 4 Lethal Assault. Tadi dari Zepi sih masih sempet untuk secure red buff-nya, tapi Benar. HP-nya dikebagi banyak. Ada satu warga di sana tadi ya, satu RT, soalnya 6 Iya. orang ya. nggak Soalnya yang ngeganggunya Anet sama Wonder Woman nih. Wonder Woman Dua-dua. menarik enak. Iya, dia buat narik-narik buff Wonder Woman-nya. Ditambah kan shot and shoot-nya juga lumayan sakit. Bisa di-tap 2 kali juga, Jul. Terus di sana ada Anet juga yang sekarang dongkrakan damage-nya lebih berasa. Walaupun emang sisinya dikurangin. Dia udah nggak bisa bikin gancet lagi. Tapi menurut gue sendiri Charles Angels di sini masih punya potensi besar banget. Dan ternyata berhasil di-steal untuk Abyssal Dragon di bagian bottom lane. Charles Angels, mereka kehilangan momentum kembali. Dan Sage Golemnya udah ditungguin kali ini. CI akan coba untuk masuk. Mana dan promo buff-nya masih coba disimpan. Dan ternyata platform submission-nya berhasil follow up dan Drusilla berhasil take down Sword and Shield to the front. Dan CI-nya nggak bisa berlanjut kali ini. Kayaknya bakalan ada yang pulang terlebih dahulu untuk di awal-awal. Nggak bisa maksa nampaknya dari seorang Zepis kali ini, Julia. Oke, nah kita lihat kali ini gimana udah ada satu upaya satu upaya babysit yang dilakukan oleh seorang lumbur. Ini pilihan yang bagus kali udah tahu hero Abyssal Dragon-nya adalah Abyssal Lane maksud gue itu adalah seorang Thananas yang mana Thananas butuh banget buat dijagain ekstra, apalagi kalau ngomongin tentang Charles Angel ini dua hero ini tinggal 2 hero ini doang yang perlu penjagaan, misalnya hero-hero Betul. mandiri gitu. Tapi bagus banget dari Total Assault, dia nggak ngebiarin Omennya untuk free farming, jadi benar-benar digangguin gitu. Karena Omen kalau misalnya free farming dia semakin tebel lagi bakal makin sulit, bahkan dia bewan sama Archer pun kadang menang gitu. Tapi hati-hati ada Earth Splitter yang coba dibuka, tapi double trap juga karena seorang Sin. Dan kita lihat juga ada Hurricane Wall yang coba dibuka, Moonfall kali ini seorang Drusilla coba untuk memukul, tapi Sin dalam Harumi. bahaya kali ini. Harumi terlalu depan, berhasil memukul satu orang, namun ternyata berhasil memukul balik ke arah belakang. Alexa dalam bahaya, Nightfall datang di saat yang tepat. Kita lihat menjadi next target kali ini seorang CI tidak bisa selamat, tampaknya Drusilla pun harus segera mundur. Dan 3 orang ya. 3 Gila orang, loh. betul-betul. Dan itu fight-nya tadi benar-benar berkubu banget, Julia. Dan bahkan dari si Nightfall dan juga Haruminya bisa berfokus menuju ke lini belakangnya secara mudah. Karena memang dari segi positioning, walaupun dari dia hadap-hadapannya sama seorang Sin. Dan memang mereka berfokus 1v1 situation. Dan tadi ada multiple shot juga yang masuk menuju ke bagian seorang lumbur sehingga damage-nya terbagi. Tapi nggak masalah. Karena problem solving mereka kali ini udah kelar. Sin-nya udah tumbang, Drusilla jadi next target. Udah 2 hero itu aja. Dan kalau misalkan di next-nya kita masih bisa dapetin yang lain, kita bisa lakuin next kill juga. Dan akhirnya mereka dapetin 4 poin eliminasi via The Lethal Assault. Untuk di awal-awal kali ini mereka mendapatkan banyak sekali kecuanan. Maju pakai satu Last of Truth, tapi sayangnya Alexa kali ini nggak bisa melakukan steal hanya dengan rampage. Dia harus cabut dulu ke arah belakang nampaknya, Julia. Oke, harus cabut dulu ke arah belakang. Nampaknya tempo permainan menurun kembali kali ini. Kemudian kita lihat juga dari masing-masing tim harus melakukan farming yang lebih banyak lagi. Apalagi Charles Angel nih ketinggalan sekitar 2000 gold, ini akan menjadi bahaya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang Charles Angel, ini 2 hero-nya benar-benar hero yang lumayan butuh banget item. Jadi kalau misalnya mereka buru-buru dalam posisi seperti ini, itu bakalan menjadi malapetaka aja nantinya. Tapi Total Assault ini benar-benar strateginya rapi banget, bisa gue bilang disiplin banget. Dari mulai mereka tahu targeting mereka siapa dulu nih, Omennya dulu nih benar-benar harus dikasih
pressure terus-terusan. Karena kalau misalnya enggak, dia bakalan free farming dan nanti bakal ikut team fight jadi pusing juga. Betul. Mau team fight, mau split push bakalan bikin pusing. Iya, dan di bagian late juga kayaknya Omen bakalan lebih dominan dibandingkan dari si Emily itu sendiri. Emily di awal-awal punya timing dan juga damage output yang lebih baik. Dan bahkan Nightfall kali ini menerima banyak sekali damage output dan mereka harus cabut ke belakang. Yoding split push sudah coba untuk dilakukan dengan penggunaan satu proxy strategi. Dan akhirnya Emily-nya cabut kembali lagi menuju ke bagian lane-nya dan sudah ditunggu juga sama Omen. Nah, Death from Above-nya sudah di-prepare menuju ke bagian mid terlebih dahulu. Pain di sana melakukan follow up dan bahkan di bagian top lane-nya ada satu Hurricane Wall dan juga Breath of Submission. Langsung saja Splinter balasan dari Charles Angels dan mereka harus cabut karena wave creep-nya sudah habis. Bahkan Harumi masih true forward maju menuju ke bagian dalam dan juga Viade Lethal Assault kali ini nggak bisa memaksa. Mereka harus cabut lagi karena memang creep-nya udah hilang semuanya, Julia. Oke, creep-nya udah hilang semua jadi nggak bisa dipaksain lagi, so reset lagi aja. Sama-sama reset terlebih dahulu. Toh kita lihat juga bottom lane dari teman-teman Charles Angel terbuka, harusnya sih bisa dimasukin sedikit. Tapi Yoding sini udah hadir lagi, bakal coba untuk di zone terlebih dahulu dan Nightfall coba untuk masuk, kehilangan banyak sekali HP-nya terkikis habis kali ini. Masih coba masuk ke seorang Ciara, tapi kita lihat juga Death from Above yang masuk ke arah seorang Ciara. Masih belum bisa men-take down Ciara yang cukup tanky kali ini. Ada Endure yang digunakan hari-hari beku gaming, tapi kita lihat juga ada seorang Nightfall masih coba untuk memaksakan masuk dan membuahkan hasil yang manis. 1 kill tambahan untuk final 5-0 loh seorang Nightfall. Alright, dan nampaknya kita bakalan berlanjut lagi. Charles Angels masih coba untuk bertugas kembali. Dari bagian top lane-nya masih tetap dijaga ketat. Alexa benar-benar nggak boleh lost banget dari segi pandangannya. Dia harus tetap lumbur menuju ke Telanas. Walaupun memang agak sedikit memaksa gitu kan batu dengan manusia. Tapi selagi masih bisa bekerja sama dan saling menjaga, mereka masih bisa mendapatkan goals-nya. Dan Charles Angels memang mereka butuh late game banget. Yodings, begitu juga Sin, dan bahkan Drusilla masih membutuhkan timing late game dan masih butuh banyak sekali item untuk di farm. Sehingga mereka membutuhkan early pressure di awal-awal dari ketiga front lane-nya mereka. Dan Viade Lethal Assault juga mereka masih tetap memberikan pressure di bagian awal-awal game. Karena memang mereka masih punya support yang sakit banget damage-nya. Niachan sudah langsung saja membuka potensi kill di sana. Tapi sayangnya Double Trouble bakalan langsung dilempar begitu saja. Dan Acknowledge begitu juga beberapa combo dibuka. Nightfall membuka satu Mark of the Frost juga. Coba untuk dikejar. Pakai satu Soul Tidy. Tapi Nightfall yang nggak bisa cabut. Terlalu greedy nampaknya. Tama itu nggak baik kata Indra Kens nih. Tamak itu tidak baik. Membuahkan shutdown kali ini atas seorang Nightfall. Ini akan menjadi satu harapan lah ya untuk Charles Angel. Betul. Untuk melakukan satu counter attack lagi terhadap teman-teman Fatal Assault. Namun ternyata di mid lane, UPP akhirnya menggunakan satu flicker. Padahal menurut gue dia masih aman-aman aja. Sebenarnya dia juga masih punya ulti ya. Sebenarnya kalau misalnya pengen cabut gitu. Sayang banget flicker dipakai secara buru-buru. Padahal tadi dari Omen sama ZPT juga belum sampai gitu. Yes. Tapi gak apa-apa untuk ngamanin diri lah ya. Dan di atas Harumi Niachan juga coba untuk melakukan satu upaya masuk ke arah tower. Dia sebenarnya dari Angel kan. Terbuka. Ada Hurricane Wall juga yang kali ini coba untuk mendapatkan seorang Alexa. Namun ternyata Alexa masih bisa untuk mundur. Double trouble connect kali ini ke seorang Sin. Namun ternyata tidak ada follow up lanjutan. Iya, karena memang udah ke-creep aja gitu kan. Dan bahkan Splitter dan juga Eagle Eye di sana hanya di-pop untuk clear wave. Dan mereka masih bisa memfokuskan diri mereka untuk menyelamatkan outer turret mereka saja. Dan Viade Lethal Assault kali ini masih memegang grip ya. Dengan total 23 network, perbedaan 3 ribuan untuk di menit ke-8. Ini udah lumayan berasa sih kalau menurut gue. Walaupun memang dari segi ahead positionnya Viade megang, tapi late game-nya belum tentu. Charles Angel di sini kalah-kalah banget ya. Iya, karena balik lagi Krixi kalau udah late game ngeri banget. Kalau kita ngomongin tentang Fatal Assault, hero late game yang dibilang ngeri banget ya. Paling cuma Lavil aja gitu. Sedangkan kalau dari Charles Angel mereka punya Telana sama Krixi gitu. Jadi mungkin kenapa Fatal Assault mainnya lumayan cepet karena mereka tahu komposisi late game dari Charles Angel ini lumayan ngeri gitu. Bener banget, dilihat dari Pain ya, mungkin dia makin kelet, damage-nya makin besar, tapi dia makin kentang juga gara-gara musuhnya makin sakit. Makin dan tebal itu juga. Gambling juga Pak, ya kan, kalau misalkan lu main Pain pakai Acknowledge, ngedive ke belakang, lu mungkin bisa hilang cepet gitu, karena selagi gua main AOV, melihat potensi dari Pain itu lebih menuju ke mid game aja. Lu mid game gak bisa nutup, ya udah bakalan susah banget di sana. Dan bahkan kita bakalan langsung lihat lagi fight-nya karena pause sudah berakhir, tapi Nightfall masih terdiam. Satu Death from Above dan bahkan ada satu Breath of Submission hanya untuk melakukan covering menuju ke bagian Nightfall ya, biar masih bisa mulai Acknowledge maju dan bakalan dibalik combo. Dan Nightfall, what a nice mechanism kali ini berhasil mengalahkan dua player yang ada di depan. Acknowledge-nya tetap
tepat banget sasarannya. Dan di bagian bottom lane pun ada Drusilla yang mencoba untuk melakukan defense. Emily mencoba untuk membuka kombonya. Dan Enrage juga langsung di pop. Ciara finally berhasil melakukan 1 kill kembali kali ini. Oh, Longinus sekuat itu ternyata. Dan adanya Mel of Pain yang jadi agak sedikit tanky juga dari orang Emily. Tapi tadi yang menurut gue adalah oke banget mekanik dari orang Nightfall ya. Apalagi musuhnya emang dempet berbaris. Ular naga panjang ya. Jadi begitu si Nightfall-nya masuk langsung kena dua-duanya. Damage-nya gitu. Jadi emang bukan dengan sangat lebar. Tapi itu mekanik yang luar biasa dari orang Nightfall. Dan kita lihat kali ini teman dari Spotlight Assault tidak mau menyanyiakan waktunya saja langsung bergerak ke arah objektif selanjutnya. Betul. Mereka emang lagi ahead jauh banget, ini 5.000 gold loh. Yang membuat tadi fight-nya jadi kebalik, Jul. Sebenarnya ultinya si ini kena, udah sesimpel ultinya Nightfall itu kena. Karena kan radiusnya ulti Penny itu kan kecil dan jauh gitu kan. Tapi kalau kena tuh damage-nya sakit. Dan banyak banget orang pakai ultimate acknowledge-nya itu buat bikin posisi dia berubah aja gitu kan. Entah itu buat escape atau buat masuk. Tapi kena enggaknya diperhitungkan nanti. Nah karena ada UPP juga nampaknya yang bakalan langsung lasso of truth menuju ke bagian dalam. Dan Niachan menyumbangkan beberapa basic attack. Dan juga ada satu masuk angin yang coba untuk dibuka. Dan VAD Lethal Assault langsung membuka Hurricane Wall. Dan Alexa nggak bisa pulang juga. Dan mereka menutup jalannya. Terlebih lagi ada Death Bridge yang begitu saja di counter play oleh VAD Lethal Assault. Dan mereka langsung kembali lagi menuju ke line up mereka karena pressure-nya bakalan berpindah mungkin menuju ke bagian top lane dan juga bottom lane. Oke, akan berpindah ke arah bot lane dan juga top lane karena kalau kita lihat juga teman-teman dari Lethal Assault di sini udah memegang map seutuhnya ya bisa gue bilang karena teman-teman dari Fearless Angel sendiri bahkan gak bisa keluar 30% dari map itu karena apa ya udah gak ada tower tier pertama yang membuat teman-teman dari Lethal Assault lebih gampang lagi untuk masuk ke area hutan milik Fearless Angel. Langsung gerak ke objektif selanjutnya. Benar-benar mainnya gila banget sih pundi-pundi gold yang dimiliki sama teman-teman dari Lethal Assault tapi hati-hati ada Hurricane Wall juga coba dibuka kali dari seorang Harumi. Hati-hati Harumi jangan terlalu offside. Agak sedikit ngeri ya ampun tapi ternyata dia mungkin pede sih kayaknya karena dia lagi ahead juga dalam segi gold. Betul karena dia tadi gunain multiple shot juga gitu kan. Kalau misalkan nggak kena 3 atau 2 player sayang juga gitu Julia. Dan ternyata KI kali ini satu death trap sudah berhasil di pop dan maju juga pakai rampage dan ternyata gagal untuk dicongkel pakai satu shatternya di sana dari seorang Alexa dan akhirnya Badal telah Assault berpindah menuju ke bagian mid untuk melakukan push menuju ke tier 2 dan ternyata acknowledge boom langsung tumbang begitu saja namun Harumi yang finally berhasil take skill dan langsung ditutup jalannya menjadi organisasi masyarakat dari seorang Niachan di sana nampaknya ya. Aduh, Lasapuka tadi hampir saja menarik UPP ke dalam. Jalan-jalan dari arah belakang coba untuk melakukan orang sih targetnya sangat bagus. Namun ternyata targetnya yang sangat baik dipukul mundur ada Earth Splitter tapi juga menyerahkan nyawanya begitu saja dari seorang Alexa. Kita lihat coba untuk masuk lagi berhasil untuk kena ke arah Drusilla kali ini coba untuk masuk lagi melakukan satu NK. Gak ada minion tapi bakal coba untuk dipaksakan itu saja. Apakah ini akan menjadi akhir yang baik? Menurut gue kurang bagus masih sih. belum. Dan Drusilla hidup karena gak bakal bisa banget buat dipaksain. Akhirnya teman-teman dari Lethal Assault memilih untuk mundur. Itu tadi benar-benar menurut gue adalah satu tindakan yang ceroboh kalau mereka maksain gak ada minion kayak gitu. Betul. Dan akhirnya bisa menjadi return bahkan untuk tim Charles Angel-nya bisa langsung nantinya. split push loh. Bisa langsung split push dan mereka bahkan bisa ngebungkus 2 outer atau 2 tier 1 dari VD Lethal Assault yang masih tersisa di bagian mid dan juga top lane-nya. Dan bahkan mereka masih bisa ngelakuin satu straight push juga ke mid. Udah direct terus sampai ke higher ground-nya. Walaupun nggak bisa nutup game ya, at least kita di sini bisa bikin equal dari super minion-nya aja. Iya benar banget, tapi ya itu dia tadi ya teman-teman dari Lethal Assault akhirnya menyadari tindakan ceroboh mereka mundur. Itu pun karena udah pada low banget. Sebenarnya mereka harusnya udah lihat tuh, Rixie-nya udah hidup 3 detik lagi. Itu nggak bisa dipaksa sama sekali karena sekalinya moonfall itu bisa rata di dalam base. Tapi ada pause dulu yang terjadi teman-teman, dimana sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pause-pausan ya udah sering dibahas juga kan sama caster-caster yang bertugas. Karena mereka mainnya di rumah masing-masing, pakai sendiri, pakai device sendiri, jadi mohon dimaklumi aja. Mohon dimaklumi aja. Kalau misalkan mereka main di sini terus capek juga ya bolak-balik. Ongkosnya Pak. Gitu kan. Ongkosnya belum tentu juga semuanya kan tinggalnya di Jakarta gitu. Pasti ada yang di Sumeneb. Di mana tuh kalau saya boleh tahu? Sumeneb di mana? Gue gak pernah dengar. Jawa Timur. Geografi lu agak-agak aneh ya. Bangkalan lu tahu Bangkalan gak? Madura kabupaten. Ya ampun jauh banget, ya ampun. Ini orang mana sih? Iya emang geografi jauh. lu lebih bagus daripada gue ya. Waduh, ada yang maju gitu aja. Eh. Nah ini nih emang cewek suka ngelakuin hal random tapi gak gitu juga sih.
Biasanya cewek itu kadang Ngelakuin hal randomnya tuh biasanya ngirim pap gitu nggak masalah gitu kan. Aku lagi di sini nih gitu, itu nggak iya, masalah. benar. Kalau kemarin ada tiba-tiba nyamperin kan kaget ya. Nah, itu dia. Dan akhirnya kali ini kita berpindah menuju ke objektifnya aja nih Jul. Ada Very Little Assault yang mendapatkan objektif mereka yang kelima di game kali ini. Dan bahkan Charles Angel nggak diberikan sama sekali. Next 40 detik lagi mereka masih bisa berpindah menuju ke next Holy Dragon-nya. Dan mereka masih bisa membungkus tower di bagian kanan dan juga kiri dari masing-masing side lane. Muramasa sudah dijadikan. Dan dari segi item lifesteal dari Blow of Slaughter juga sudah aman. Harumi terikat gitu saja. Tapi nggak ada jalan masuk ya. Lah mau gimana di follow up-nya nih. Acan langsung aja terkena terus bad push. Dan ternyata bakal langsung dibuka begitu saya. Multiple shot dan kena ke bagian 3 player secara bersamaan. Dan acknowledge menuju bagian belakang. Dan Jay pun berhasil di take down. This is gonna be wipe. Dan Very Little Assault-nya berhasil mendapatkan 2 poin atas tim Charlie Angels. Congratulations for Total Assault berhasil nyapu bersih 2 poin langsung diamankan. Berarti 3 poin nih hari untuk Total Assault. Akhirnya bisa Kenapa masih Harumi